gini loh, kita nggak ngelarang ya, kita nggak ngelarang siapa namanya SW sama pacarnya begitu ya. Tapi setelah live selesai, gitu kan? Iya, makanya orang-orang di sekitarnya itu yang menghancurkan dia gitu loh. Kok ya ininya tetap gak jalan gitu ya? Itu loh yang saya kadang eh aku tuh mikirnya gini loh ya. eh udah tahu dia hancur gara-gara orang di sekitarnya, kok nggak jadi pelajaran? Itu yang aku tuh mikirnya nggak habis pikir sampai sekarang tuh. Bener nggak sih teman-teman? Ya kan coba deh kita mikir deh. eh apa namanya? Kita tuh apa namanya? Nggak mikir gitu kan kalau kayak kita nih ya. Aduh kurang ajar nih gara-gara pembantu gue nih masukin suara apa omongan gue jadi begini deh gue sekarang. Wajar nggak kita marah ke anak buah kita, ya kan? Gitu. Lah kok ini malah enggak gitu loh. Itu yang aku bingung gitu loh ya. Benar kita malu kan nonton yang gitu ya. Nah, makanya kan bolak-balik saya memang bilang nggak 100% si SW salah ya. Nggak 100% si SW salah ya. Tapi apa harusnya dia mulai mikir nih ya. Aduh sialan nih gara-gara adik gue, gara-gara karyawan gue ya kan gitu. Gue jadi begini sekarang ya kan, jadi 1 bulan lebih nih kasus ya nggak kelar-kelar ya, income gue jadi nggak bisa live gitu kan. Betul memang kalau lingkungannya nggak dirubah bener gitu kayak saya ya, saya cepat ambil sikap loh ya kayak saya dalam pertemanan. Kayak saya dalam pertemanan, saya lihat udah nggak beres, saya ambil sikap buru-buru, ya. Saya ambil sikap, saya cut off semuanya, ya. Walaupun akhirnya saya sekarang lebih baik fokus ke affiliate gitu ya. Gitu ya kan. Jadi, kita harus mulai bisa ambil sikap. Apalagi ini terutama untuk kita cari income, ya kan. Iya, benar, betul. Betul deh, Fenty, betul. Betul, kesannya kayak kegatelan ya. Padahal cowoknya kayaknya nggak terlalu agresif ya. Terkadang-kadang lah ada agresifnya gitu ya. Nanti yang kasihan bener kayak Kak Sumi ini bilang, nanti kasihan anaknya kalau udah besar, jadi bahan ejekan. Jadi nanti anaknya juga cowok yang deketin dia itu kayak nggak respect juga sama anaknya gitu kan. Gitu ya kan. Makanya kita harus jaga dong perkembangan anak. Katakan kita mau jaga mental anak ya. Kita mau jaga mental anak ya. Udah kita jaga sebaik-baiknya gitu ya. Gitu loh. Jadi kan akhirnya kayak gini. Nanti kasihan bener loh. Betul, apa nggak malu nanti dilihat anak cucunya. Ya, kita kalau mau rusak-rusak di luar lah gitu loh. Ya kan, kita kalau mau di depan anak tunjukkan bahwa kita tuh ibu yang sempurna bagi mereka. Walaupun nggak sempurna banget gitu ya. Kita tunjukkan di depan anak kita bahwa kita ibu yang nggak rusak-rusak banget deh ya. Karena nggak ada sih manusia yang sempurna ya. Nah benar harusnya menunjukkan yang baik ke mantannya. Laki itu sebenarnya baik. Apa gini, laki itu sangat mudah diambil hatinya loh ya. Ya kan? Tuh. Sampai kayaknya Fuji tuh dongkol juga ngeliatnya. Iya, makanya ada sedikit agak genit-genitnya, lenjenya, kadang ketawa-ketawa nggak jelas, yang sampai ngakak-ngakak. Iya, Fuji sampai risih kan ngelihatnya. Sampai akhirnya Fuji tuh dia fokus jualannya fokus, tapi memang sedikit agak terganggu. Perhatiin deh, ya. Nah, makanya kan si Fuji sampai kayak mau muntah kan. Nah, coba. Nah, kita ini yang netizen ngeliat gitu loh. Wajar nggak kalau kita netizen berkomentar? Ah, nanti takut ditiru anaknya, bener tuh kata Ibu Siti Aisyah. Itu akan jadi contoh buat anaknya gitu loh. Nah iya, bibir si pacarnya Wenda. Iya, yang lagi mau dibikin alis ya kan? Perhatiin Viti pacar yang ngeluarin melet-melet lidahnya. Gitu. Makanya ini nanti malah dia itu menjatuhkan dirinya sendiri dengan dia membuat laporan. Karena kayak saya lah, saya kan semua saya screenshotin Viti-Vitinya. Ya kan? Nah, lidahnya macam kadal, iya.
Iya, kalau kita komen kita dibilang iri. Padahal itu kita, karena denger ya, negara kita ini yang sangat terkenal dengan apa sih namanya sopan santunnya, ya gitu loh. Jadi negara kita ini terkenal dengan sopan santunnya gitu. Coba nih ya, dengan cara dia jualan gitu, nanti anak-anaknya jadi bahan ejekan teman-temannya, malu nggak sih anaknya? Itu kita sebagai ibu mikirin nggak sih gitu? Ya susah ya kalau orang yang pikirannya rusak juga ya. Makanya mereka membenarkan gitu. Apa yang dilakukan oleh si S itu, siapa yang membenarkan dan membela, ya mentalnya mungkin kayak gitu juga kali ya. Gitu. Mentalnya sama gitu loh ya. Ya. Mentalnya sama. Kasus yang 50 wanita itu gimana? Maksudnya kasus 50 apa? Jadi gini, orang-orang yang ada di itu, betul. Kita mah nggak fitnah, ngapain fitnah? Kita nggak kenal dia. Gitu. Jadi kita di sini, kita melihat pertontonan itu, jadi kayaknya risih gitu ya. Kayak tadi tuh, sore saya lihat lakinya tuh, acara gini-gini, gini-gini, terus gimana-gimana gini-gini gitu. Coba, ya kan? Itu tontonan yang nggak, kita itu ya kalau lagi live itu ya, selain kita affiliate ya, kita itu apa namanya, kita itu apa memberikan apa namanya tawaran apa jualan, dan kadang-kadang juga eh ini bahaya loh Noni ini ya, gila loh, udah berani dia. Iya, ada yang sampai gendong-gendong kan, ketawa-tawa gitu loh, gitu ya kan. Jadi makanya itulah netizen melihat ya, gitu loh. Jadi netizen itu melihat tuh kayaknya nggak bener banget gitu ya, gitu. Netizen ini kelihatan nggak ngelihat yang nggak bener gitu ya kan. Gitu ya. Makanya kenapa netizen itu apa namanya komen. Udah saya blok, udah. Iya, udah saya blok dia. Soalnya keterlaluan ya, bawa-bawa agama terus itu nggak boleh. Apa itu nggak boleh kita, makanya saya blok dia. Kalau masih yang wajar-wajar, saya biarin aja. Tapi kalau sudah membawa soal agama terus, ya lebih baik saya blok gitu loh. Ya kan? Iya, makanya udah saya blok tuh. Yang ribet-ribet udah saya blok. Iya, jadi nggak nyambung gitu. Iya, memang benar. Sebenarnya memang terserah dia, benar Kak Yusna. Gitu loh. Jadi apa namanya, kita juga netizen kan nggak kenal banget secara pribadi ya. Gitu. Tapi kan kita juga bisa ngeliat. Gitu loh. Betul, itu udah ada lagi tuh masuk tuh Sarah Reger, apa Reger ya. Biarin aja, udah kita seolah-olah kayak nggak ngeliat mereka aja, ya kan? Iya. Jadi hal-hal yang nggak wajar yang kita lihat gitu ya. Itu kan ini kayak gini kan jejak digital loh. Nanti siapa tahu anaknya udah SMP nih ya, SMA ya. Nanti misalnya anaknya dapat pacar lah nanti akhirnya ya. Nanti akhirnya apa? Ya kan? Keluarga dari itunya nggak mau dong, ih ngapain ibunya si perempuan itu kayak begitu. Ah, gitu kan? Betul, udah saya blok. Iya nggak baik, karena yang nonton TikTok ini bukan hanya orang-orang dewasa. Terkadang anak-anak juga ngeliat gitu loh. Betul, mereka ini ngedukung yang salah karena mungkin tabiat mereka juga gitu kali gitu loh ya. Sekarang nggak pantas banget loh kayak begitu, ya kan? Gitu nggak pantas, nggak. Kita ini bangsa Indonesia terkenal dengan sopan santunnya gitu ya kan? Itu iya benar, mungkin bayaran gitu loh.
Ya kan kita ini terkenal dengan sopan santunnya gitu loh. Nggak pantes kayak gitu. Kurang kurang elok kelihatannya ya gitu loh. Kalau memang mau fokus jualan ya jualan aja ya kan. Makanya sekarang kenapa jadi para yang endorsein dia kan pada cabut semua ya kan gitu. Iya kan, terus dia sampai numpang apa live apa yang kopi itu ya kan? Iya, makanya betul. Lagi tak blok-blok dulu ini yang berproblem ya kan? Gitu ya kan? Kalau kita bilang hidupnya artis begitu enggak loh, banyak artis yang baik-baik juga banyak kok. Gitu. Nah iya tertawanya si SW itu bikin orang jadi jijik ya kan? Kayak kayak ada sesuatu lawakan yang lucu banget gitu loh ya kan? Nah terus udah itu makanya itu ya di sini ini kan kita nggak bisa bersikapnya gitu aja ya. Kita harus lihat viti-vitinya. Kayak ibu nggak pernah pacaran. Ya saya juga pernah pacaran gitu, tapi nggak gitu banget gitu loh ya kan. Nggak nggak lenje banget saya gitu loh. Nggak mau terlalu lenje banget gitu ya. Karena kan apa nanti kita nanti nggak dihargai sama laki-laki itu gitu loh ya. Bener loh. Jadi kita di sini juga pelajaran buat kita kaum wanita kan kita kan eh iya live-nya memang kelihatannya nggak wajar jadinya kayak begitu gitu ya kan. Jadi gini loh, kalau orang yang tahu tata krama melihat live seperti itu pasti akan menilai ya, pasti akan menilai gitu. Bener, ABG aja nggak gitu-gitu amat loh, bener kata Kak Yusna ini. Gaya pacarannya nggak gitu-gitu amat. Iya, apalagi kan si SW ini kan public figure nih kata Kak Ria, bener gitu ya. Jadi si SW ini public figure. Public figure itu jadi itu loh, jadi contoh banget loh ya. Gitu ya. Jadi public figure itu emang kita senang jadi public figure, kita terkenal ya, income kita juga banyak gitu kan. Banyak yang menyukai kita, itu menjadi beban yang berat untuk kita ya. Tapi kalau kita memang bisa bersikapnya tetap baik ya, gitu loh. Bisa ngerem gitu ya kata Bu Sudarni ini bisa ngerem, itu bagus gitu. Gitu ya kan? Jadi AB apa apa namanya public figure ini buat contoh ya gitu loh. Gitu ya. Makanya kan itu yang harus kita jaga ya. Betul, SW mirip Elsie yang gatel. Iya, gitu loh. Bener. Jadi orang-orang ini apa namanya nggak bisa membedakan gitu. Nggak bisa membedakan mana yang bener, mana yang kurang pantes, mana yang pantes gitu loh ya. Gitu ya kan. Jadi makanya di sini kan saya ngomong ya, kalau room saya ini room kita untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk kita buat jadi pelajaran gitu ya, supaya bahwa kita ini harus bisa bawa diri saat kita lagi PDKT dengan orang, saat kita lagi deket sama orang, saat kita rumah tangga lagi bubar ya, atau bagaimana rumah tangga kita mau diperbaikin, ini semua jadi contoh ya. Apa yang terjadi sekarang ini tuh benar-benar jadi contoh loh ya. Seperti kita membahas rumah tangga nih ya. Gitu kalau kita mau cerai sama suami, kita dudukkan anak-anak kita ya. Gitu. Saya itu memang hanya untuk mengedukasi sebenarnya ya. Jadi gini, kalau kita mau cerai nih sama pasangan kita ya, anak kita umurnya nih masih kecil-kecil mungkin, tapi anak-anak ini tahu gitu ya.
Benar, betul. Benar yang Kak Rika ini bilang gitu loh. Gitu. Jadi ini dengan adanya masalah ini itu buat jadi pelajaran kita ya, bahwa begini loh kalau kita jadinya bercerai. Tapi kalau kita bercerainya dalam kondisi yang baik, tidak akan terjadi seperti ini gitu. Kan itu jadi pelajaran nggak coba? Melihat perceraian ini nih, public figure ini, ya kan? Nah, oh iya ya, kalau bercerai dengan suasana yang gak enak jadinya begini nih. Tapi kan untungnya karena kita bukan public figure, itu aja gitu kan. Betul, bisa jaga kesopanan gitu ya. Jadi karena kita aja bukan public figure, jadi nggak terlalu terblow up ya kan? Gitu loh, iya kan? Jadi makanya kalau memang kesepakatan kita berdua memang sudah nggak bisa bersatu lagi, ajak duduk anak. Kayak saya juga gitu ya, saya ajak duduk anak ya gitu loh. Karena udah nggak bisa nih, mami sama papi mempertahankan rumah tangga ini ya. Jadi supaya anak-anak bisa mengerti ya, tapi kami tetap akan mengasihi kalian sebagai anak-anak kita ya. Kalau nanti kalian mau ketemu mami silakan, kalau nanti mau ketemu papi silakan ya. Dan anak-anak juga tetap harus menghormati mami, harus menghormati papinya ya. Karena ini masalah kami orang tua ya, kami tidak mau anak-anak jadi tidak menghargai. Tidak menghargai papinya, tidak menghargai maminya. Kami tidak mau ya. Jadi perpisahan kami ini, kami tetap ada untuk kalian. Nah gitu. Nah, makanya dengan adanya peristiwa ini, itu akan menjadi permasalahan buat kita, buat pelajaran di kita gitu loh. Bahwa segini loh kalau terjadi perpisahan kita gitu loh. Nah, kalau kita memang masih bisa gitu ya. Kalau mungkin karena tergoda orang ketiga ya kan gitu loh kan. Kita harus pikirkan lagi. Aduh, mungkin karena orang ketiga itu mungkin lebih memperhatikan kita, suaminya nih ya, misalnya kalau lagi selingkuh gitu ya kan. Nah, anaknya juga jadi ikut jualan, padahal kan nggak boleh ya, gitu loh. Gitu. Nah, jadi sebenarnya perpisahan apapun itu sangat menyakitkan buat anak-anak ya. Karena anak-anak itu kan bingung ya, gitu loh. Kita mau memilih siapa nih, atau papi kita atau mami kita. Nah, jadi anak-anak tidak begitu kan, gitu loh. Cobalah lihat waktu yang di bandara itu. Anak-anaknya kan jadi kayak kagok kan, ketemu sama ayahnya kan. Walaupun mereka peluk, tapi mata mereka kan pada ke bundanya. Perhatiin nggak kalian VT-nya? Nah, itulah akibat tragedi dari perceraian, ya. Gitu loh. Nah, itulah yang nanti itu jadi pelajaran buat kita, gitu loh. Iya, orang tua harus kasih contoh yang baik. Kalau mereka kayak rombongan sakit hati, betul, gitu loh. Ya, itu bagus banget loh ya. Coba, uang les balet dibayarin, uang kandang, apa sih namanya, kandang burung ya, itu dibayarin, pembantu, supir, ya kan, listrik, semua dibayarin coba ya, gitu loh. Betul, mungkin anaknya udah kena doktrin karena kan katanya setiap hari itu aja dibahas di lingkungan mereka ya kan. Jadi lama-lama anak terbentuk di otaknya, oh berarti bapak gua nih yang nggak bener ya gitu. Betul, anaknya nih bener kata Kak Yusna, kayak ketakutan ketemu ayahnya. Kalau yang gedenya oke lah masih mau balas peluk ayahnya ya, walaupun mata masih ngelirik ke bundanya kan gitu loh. Nah, uang listrik aja dibayarin ya kan gitu loh. Uang ini sarang burung apa sih tuh dibayarin. Pembantu 3 dibayarin. Si apa Manda juga gajinya dibayarin coba. Gitu. Iya, semuanya tuh dibayarin gitu loh ya kan. Kurang apa coba? Dogi 7 juta kurang lebih tuh. Uang tisu, uang sampah coba. Gitu. Ya kan, jadi itulah kita harus dari sini itu kita harus melihat, kita harus menghargai ya. Oh iya ya, mantan gue udah ini pun berpisah masih seperti itu gitu ya kan, masih memperhatikan gitu loh. Gitu ya. Nah, makanya itulah benar ya, itu harus anaknya. Makanya kita bilang ini dia ayah yang baik, memperhatikan. Tuh. Natali aja coba, Sule kurang kaya apa sih? Ya kan Sule kaya banget. Dia ngasih Natali 25 juta dan Natali bersyukur.
menerima gitu loh. Mereka akrab. Kadang mereka kalau lagi live tuh suka bercanda-bercandaan, ya kan? Gitu. Tuh coba. Akrab. Jadi anak itu tidak ada yang kehilangan figur ayahnya, tidak ada yang kehilangan figur ibunya. Tuh, sebelum cerai aja uang khusus dapur aja 40 juta loh. Hanya untuk dapur. Beda dengan untuk pribadinya dia buat listriknya buat apa. Aduh, dapur 40 juta tuh kita udah makan mewah kali ya. Gitunya. Iya, intinya hanya karena apa? Nggak pandai bersyukur gitu ya. Ya kalau ya terserah ya bagi plastik kurang lebih 5 juta. Ya kan mahal banget loh plastik aja, plastik sampah sampai segitu. Nah, kan akhirnya sekarang coba nggak bisa jualan lagi. Ditambah lagi pakai ngelaporin lagi ya akun-akun itu. Iya buat makan se-RT ya kan. Coba. Lagian sekarang pakai ngelaporin lagi ya kan gitu loh. Ya makin susah lah dia mau jualan ya kan. Gitu loh. Gitu ya. Jadi ini buat pelajaran, pelajaran juga buat kita semua. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Kalau memang mau berpisah, berpisahlah baik-baik. Tuangkan semua saat kalian bercerai nanti di pengadilan. Gitu, tuangkan apa yang menjadi keinginan istri, apa yang menjadi keinginan laki-laki, dituangkan gitu ya. Iya banyak yang cerai di luar sana nggak dikasih nafkah sama suaminya. Nah, itu juga kan kadang ada ucapan 200 juta gue bisa setengah jam, oke, kita percaya. Tapi jangan jadi satu kesombongan. Nah, coba sekarang lihat. 200 jutanya setengah jamnya mana? Coba. Ini kan 200 juta setengah jamnya nggak bisa lagi. Ya kan? Karena netizen sudah kehilangan kepercayaan dari si S ini. Bener loh teman-teman ya. Bagi kita para afiliat ini ya. Untuk mencari kepercayaan dari netizen itu susah loh. Ya. Iya makanya kan mereka yang dilaporin pada mau lapor balik itu mereka. Ya kan? Gitu loh. Betul orang sombong itu jadinya congkak. Hancur oleh diri sendiri, benar. Karena mereka tidak mau berpikir. Harusnya kalau kayak gitu berpikir dulu. Nih, gue mau melakukan ini, nanti dampaknya apa gitu loh. Netizen itu bener loh. Bener banget loh ya. Lihat kayak kakak Lina Mukherjee ya. Coba, dia dulu kurang gimana sih dihujat sama netizen. Tapi dia membalasnya dengan baik gitu ya. Gitu. Kadang dia kasih gift-gift buat netizen. Ya kan? Coba sekarang. Iya netizen dilawan, nggak boleh lah. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, betul. Betul, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Iya, bener banget itu. Ya, jadi dia memang lagi menggali kuburannya sendiri. Itu jangan gitu loh ya. Rezeki kita itu datang dari netizen. Ya, gitu loh. 200 juta pakai korban tumbal. Bener, tabur tuai bun. Iya, yang belanja online netizen, betul. Yang belanja online itu semua netizen loh. Ya, netizen ini Gunung Kawi, netizen ini seluruh Indonesia loh, beneran loh. Dari Sabang sampai ke apa pojok dunia kita ini kan. Iya beneran loh.